Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Jehovah Tuhaki, Homu walina denggan, Sito pasasude, Silehon hanguluan, Sailehon madia, pamatang nahipas, paringan madia, bai rohana iya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ido ula-ulata memuji Tuhani amatta, lausido tapake mabura-burahon jolma, na tinopa marguru turupani debata. Demikian firman Tuhan. Amanginang, satu kali ketika pelayanan di SMA, saya mengikuti tim PA, penelaahan Alkitab, sebagai seksi peralatan begitu. Jadi sebelum ibadah setiap hari Jumat, jadi saudara-saudara yang beragama Islam akan masuk sholat Jumat dan yang Kristen akan PA di aula begitu. Jadi kami persiapkan peralatannya terlebih dahulu di aula. Selagi menunggu teman-teman yang lain masih masuk kelas, jadi kami punya kesempatan yang tim PA tadi itu biasanya dikasih izin sama guru-gurunya untuk keluar lebih dahulu sebelum jam pelajaran selesai. Yang lain masih di dalam kelas belajar. Jadi kami yang selagi mempersiapkan menunggu teman-teman yang lain selesai dari pembelajaran, menghibur diri. Lalu suatu kali pernah ada momen di mana sambil menunggu teman-teman itu, saya memainkan sebuah lagu sekuler, lagu duniawi, katakanlah lagu Peter Pan begitu. Lalu teman-teman datang masuk dan orang-orang saudara-saudara tim PA yang lainnya langsung marah. Kamu main lagu apa di situ? Katanya. Karena keyboard yang saya pakai adalah keyboard milik tim PA yang harusnya hanya boleh dipakai untuk lagu-lagu rohani, begitu kira-kira dasar mereka. Oke lah, saya tidak setuju, tapi pada saat itu saya tidak setuju, tapi saya iakan, saya turuti kemauan mereka. Semenjak itu saya tidak mau lagi bawakan lagu-lagu sekuler dengan alat-alat musik gereja waktu sekolah begitu. Tapi dipikir-pikir, Amanginang, itu yang diminta oleh perikop ini. Kalau kita baca keseluruhan perikopnya dari mulai ayat 1, Yakobus itu menjelaskan betapa bahayanya lidah. Betapa bahayanya lidah begitu. Betapa berbahayanya lidah, betapa dia bisa diposisikan ibaratnya pedang bermata dua. Dia bisa menjadi sumber berkat dan bisa menjadi sumber kutuk bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orangnya sendiri begitu. Dia bisa dipakai untuk mengadu domba orang, dia juga bisa dipakai untuk memperdamaikan orang.
Dia bisa dipakai untuk memuji Tuhan dan bisa juga untuk memaki-maki orang lain. Nah, maka Yakobus mengingatkan sebegitu vitalnya kegunaan lidah di dalam keseharian manusia. Dari sekian banyak anggota tubuh, dia adalah salah satu anggota tubuh yang kecil namun berpengaruh sangat besar. Maka hati-hatilah memakainya, begitu kira-kira. Janganlah dari mulut yang sama memuji Tuhan, dari mulut yang itu juga keluar maki-makian untuk orang lain, memecah belah orang lain yang sudah menyatu begitu. Tapi biarlah lidah itu yang kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, biarlah itu juga kita pakai untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita datang untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Biarlah lidah yang sama, lidah yang itu juga adalah demi kebaikan bersama, kebaikan orang lain, kebaikan diri sendiri, demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah seluruh tubuh ini juga adalah hanya untuk Tuhan. Itu yang selalu kita katakan, bahwa persembahan kita tidak hanya 10%, tidak hanya uang, tetapi seluruh tubuh kita ini, seluruh diri kita ini, pola pikir kita ini, perkataan kita ini, penglihatan kita ini, pendengaran kita ini, semua adalah persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah lidah kita ini juga hanya untuk memuji Tuhan. Yakobus tidak katakan itu gampang, Yakobus tidak katakan itu mudah untuk dilakukan. Yakobus yakin itu adalah sulit untuk dilakukan, tetapi tidak ada salahnya kalau kita berusaha, kalau kita berjuang pun sulit, tetapi kita akan mencoba berusaha sekuat-kuatnya untuk menjaga lidah kita ini agar menjadi selalu lidah yang mendatangkan berkat, bukan menjadi lidah yang mendatangkan kekacauan, bukan menjadi lidah yang mendatangkan amarah, bukan menjadi lidah yang mendatangkan kutuk. Tetaplah menjadi berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk dapat menjaga lidah kami, menjaga perkataan kami, agar kiranya hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang berbuah baik bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang di sekitar kami, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, kiranya dapat berjalan penuh sukacita dan kedamaian yang daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Ya Allah yang esa, Kau sumber kebaikan, Pencipta semesta dan sumber kehidupan. Berilah padaku jasmani yang segar dan hati jiwaku yang kudus dan